No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita yaitu hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Dalam pasal 5 Galatia ini, ayat 7, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia, mengatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ada apa di jemaat Tuhan di Galatia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat atau mengalami kejadian seperti ini? Suatu ketika kita antri di sebuah kantor atau di bank atau di mana saja, kita menunggu lama dengan teratur. Lalu ketika giliran kita mendekat, tiba-tiba ada orang lain yang baru datang dan berdiri di depan kita. Dia menyalip posisi kita. Dia mendahului kita, menghalangi kita. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dalam situasi seperti itu? Atau mungkin suatu ketika kita berada di tempat parkir dan kita mau memarkir kendaraan kita, entahkah mobil atau motor. Kita antri, kita menunggu orang lain yang akan mengosongkan tempat parkiran. Kita menunggu dengan setia dan ketika orang itu hendak keluar, kita siap untuk menggantikannya. Tetapi ketika orang itu mengeluarkan kendaraannya, belum sempat kita masuk, orang lain yang lebih dahulu datang menyalip dan menempati posisi itu. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita jalan-jalan ke stadion atau mungkin melihat pertandingan lomba lari? Kita melihat dalam jalur itu tempat para atlet lari, ada lintasan, ada garis, menjadi batas, menjadi penanda arah dan posisi masing-masing pelari. Juga menjadi batas untuk menjaga supaya setiap pelari itu jangan saling menyalip atau saling menghalangi. Tetapi ketika dalam sebuah lomba, apa yang akan terjadi? Kalau seorang pelari tersandung dan jatuh, kira-kira apakah hanya akan merugikan dirinya sendiri? Tentu tidak. Mereka yang ada di samping kiri kanan bisa juga ikut jatuh tersandung karena ada yang telah jatuh dan menghalangi jalur mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perlombaan hidup. Jika iman salah satu anggota jemaat, salah satu saudara jatuh, itu akan berdampak bukan hanya pada hidupnya, tetapi juga akan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, betapa penting dan betapa seriusnya nasihat Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Galatia dan kepada kita sekarang ini. Rasul Paulus tidak berbicara tentang lomba untuk memperoleh keselamatan, bukan. Tetapi Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana orang percaya, orang yang beriman, orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus karena iman kepada Kristus, hidup di dalam kebenaran dan hanya mengandalkan anugerah Kristus. Kepada warga jemaat yang mulai tergoda untuk meninggalkan kebenaran ini, kebenaran bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Kepada mereka yang mulai condong dan jatuh kepada keyakinan bahwa keselamatan itu oleh hukum Taurat, oleh tuntutan sunat. Rasul Paulus menasihati bahwa mereka yang telah meninggalkan kebenaran, iman kepada Kristus dan jatuh mengandalkan tuntutan sunat, mereka itu ada di luar kasih karunia Kristus. Kristus tidak ada lagi gunanya bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa keselamatan itu hanya oleh iman kepada Kristus. Kita dibenarkan, kita dimerdekakan hanya oleh anugerah Kristus kepada kita. Sekalipun setiap hari, setiap saat, dalam setiap zaman akan selalu ada tantangan dan godaan. Akan selalu ada masalah-masalah yang akan mempengaruhi kita. Bahwa sungguhkah iman itu, keselamatan itu hanya karena iman kepada Kristus, hanya karena anugerah.
akan datang bisik, akan ada pengajaran-pengajaran bahwa kita selamat kalau kita seperti ini, dalam hal beribadah seperti ini, dalam hal baptisan seperti ini, dalam hal ada banyak hal yang akan membuat kita seperti orang-orang di Galatia. Karena itu mari kita teguh dan kokoh dalam iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman kepada Kristus kita diselamatkan. Mari kita hidup dalam tuntunan kebenaran ini, dituntun oleh Roh Kudus supaya kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan dimuliakan. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning